Fitri kemana nih Fitri ya? Belum ada nih Fitri. Oke, saya share ya. Ini ya. Nah, sebelum saya share, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan dipimpin Danang untuk berdoa. Suara saya terdengar kan? Cek. Ya, Pak. Halo, Pak, terdengar, Pak. Ya, Pak. Danang. Ya, silakan dipimpin doa. Baik, Pak Iko dan teman-teman semua, sebelum kita mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Saya share ya. Sudah terlihat belum nih? Terlihat, Pak. Sudah terlihat ya? Oke. Di hari ini kita akan bahas tentang formulasi strategik, analisis strategik, alternatif strategik. Seperti yang saya bilang tadi, ada macam-macam ya formulanya. Itu ada satu macam-macam, ada balance scorecard, ada analisis SWOT, ada BCG, ada analisis portofolio dan lain-lain gitu ya. Dan ini bisa dipakai sesuai dengan kebutuhannya nanti. Gitu. Nah, sekarang kita kemarin kan manajemen strategik itu tentang perencanaan ya, perencanaan strategik, terus bagaimana formulasi strategik gitu ya, terus bagaimana pengimplementasian strategik, lalu evaluasi strategik gitu ya. Nah, ini yang nomor 4 kita bahas di pertemuan besok gitu ya. Dan sekarang kita sampai nomor 3 aja gitu ya. Nah, kita masuk ke evaluasi manajer strategi. Kenapa sih evaluasi itu penting? Ada yang bisa menjawab nggak? Gimana Rahayu? Kenapa evaluasi itu penting? Kenapa kita harus mengevaluasi setiap kegiatan-kegiatan kita? Gimana Rahayu? Baik, Pak. Kalau menurut saya, evaluasi itu penting agar kedepannya suatu perusahaan itu dapat berjalan lebih baik lagi, Pak. Perusahaan agar berjalan lebih baik lagi. Oke, Danang gimana Danang? Kenapa evaluasi itu penting Nang dilakukan oleh setiap perusahaan? Nang? Atau siapa nih? Mbak Sari gimana Mbak Sari? Ya Pak, kalau menurut saya evaluasi itu penting di dalam manajer strategi itu untuk bisa melihat kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, apakah sudah mencapai target perusahaan atau masih ada yang harus dibenahi, masih ada kekurangan-kekurangan. Oke, berarti membenahi kekurangan gitu ya. Nah, evaluasi itu apa sih sebenarnya? Evaluasi strategi adalah tahap akhir ya, tahap akhir dalam proses
manajemen strategi. Nah, evaluasi strategik, proses manajemen strategi di mana manajer puncak berusaha memastikan bahwa strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dalam mencapai tujuan perusahaan. Gitu. Misalnya kita sudah merencanakan semuanya, visi misi sudah kita buat, tujuan perusahaan yang kita buat juga, terus kita formulasikan, implementasikan. Nah, ini tujuannya udah tercapai apa belum gitu ya. Kan kita kalau tanpa evaluasi perusahaan nggak bisa dong melihat ini capaiannya, targetnya sudah terlaksana atau belum gitu ya. Nah, para manajer perlu mengetahui kapan strategi tertentu itu tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Evaluasi strategi ini berarti usaha untuk memperoleh informasi ketidakberfungsian strategi itu. Nah, semua strategi ketika sudah dievaluasi bisa dilakukan modifikasi gitu ya. Oh, ini ada yang salah, ada yang tidak gitu. Di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Betul. Jadi faktor eksternal dan internal itu bakalan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, mengikuti lingkungan yang ada. Misalkan kayak lingkungan yang dulunya asri gitu ya, Indonesia banyak hutan-hutan, sekarang Indonesia banyak bukan lagi hutan-hutan gitu ya. Nah, itu kan mempengaruhi itu lingkungan eksternal dan internalnya. Nah, 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi yaitu 1. Meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang gitu ya. Jadi faktor eksternal dan internal ini selalu menjadi acuan, ibaratnya hal-hal yang paling mendasar gitu ya. Kita lihat lagi faktor eksternal dan internalnya apa gitu ya. Terus internal itu kan ada strength, ada weakness kita. Eksternal tuh ada opportunity sama threat-nya gitu ya, peluang sama ancamannya apa gitu. Nah, ini menjadi dasar nih untuk melakukan evaluasi. Begitu juga dalam perencanaan kan mereka analisis SWOT ini menjadi dasar juga nih untuk berjalannya suatu perusahaan dengan baik gitu. Kita lihat secara internal, secara eksternalnya apa sih kelebihan dan kekurangan perusahaan kita gitu. Apa sih peluang-peluangnya, apa sih ancaman-ancaman yang adanya seperti apa gitu. Suara saya jelas nggak? Pakai jauhan nih. Jelas, suara saya jelas? Iya, jelas, Pak. Oke. Nah, kedua adalah mengukur prestasi. Mengukur prestasi nanti ibaratnya, kita udah mencapai mana ya? Target-target kita ini udah bagus atau belum ya? Nah, prestasi kita udah sampai mana nih? Kan kita juga, berarti kalau misalkan kita sekolah kan juga kita ukur kan prestasinya kita. Kadang kita membandingkan kompetitor kita gitu ya, teman-teman kita sendiri gitu ya. Kenapa nih misalkan Dana bisa dapat nilai segini, kok saya enggak gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi ukuran prestasi gitu. Apa yang salah dari saya gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah mengambil tindakan korektif. Jadi kita koreksi gitu ya. Nah, yang masih kurang, mana yang tidak, mana yang diperlukan, mana yang mesti dibuang gitu. Nah, jadi hakikat evaluasi strategik adalah evaluasi strategi bisa merupakan proses yang rumit dan sensitif. Terlalu banyak kegiatan mengevaluasi strategi dapat menghabiskan biaya yang sangat mahal dan bisa jadi kontraproduktif. Evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang dapat ditentukan dapat tercapai. Jadi dalam mengevaluasi kita juga harus memikirkan biaya, ya, memikirkan apakah perusahaan kita mampu gitu untuk menjalankan evaluasi ini. Makanya dipilih yang paling cocok untuk perusahaan kita apa aja gitu ya untuk mengevaluasi ini. Kan dibutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit untuk evaluasi ini. Nah, yang pertama adalah 1. Kegiatan evaluasi strategi gitu ya. Jadi mengkaji landasan strategi bisnis atau perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana.
Nah, yang kedua adalah kriteria evaluasi strategi. Kesesuaian mengacu pada kebutuhan para perencana strategi untuk mengkaji serangkaian tren maupun masing-masing tren dalam mengevaluasi strategi. Nah, keunggulannya apa? Sebuah strategi harus mendorong penciptaan atau mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang kegiatan tertentu. Kalau misalkan produknya sudah baik, ya udah dipertahankan, atau mau didorong nih buat inovasi lagi gitu ya, agar ada diversifikasi gitu ya, ada ini baru gitu ya, ada sesuatu yang fresh lah. Lalu konsistensi. Jadi sebuah strategi tidak boleh memiliki tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Jadi kalau misalnya kita sudah menetapkan tujuan A, ya harus A, nggak bisa nggak konsisten gitu ya. Nah, kelayakan sebuah strategi tidak boleh terlalu banyak membebani sumber daya yang ada maupun tidak boleh menciptakan sub masalah yang tidak dapat dipecahkan. Lalu alasan perlunya evaluasi strategi, semakin kompleksnya masalah lingkungan, semakin sulitnya memprediksi masa organisasi, berkurangnya rentang waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan tingkat ketepatan tertentu gitu ya. Jadi kenapa perlu gitu ya evaluasi strategi seperti yang tadi Mbak Sari, Mbak Rahayu katakan gitu ya. Jadi kita bakalan mengerti gitu ya problem-problem yang ada dalam lingkungan gitu ya. Lingkungan kita ya, baiknya evaluasi ini bisa mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali, bahkan bisa 2 tahun 3 tahun sekali, atau pas terjadi permasalahan apa nih problemnya nih kok rumit banget gitu ya, rumit banget, jadi kita lakukan evaluasi strategi. Nah, prosesnya evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, harus memicu tinjauan sasaran dan nilai, dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria evaluasi. Yang kelima, kita mengkaji ulang landasan strategi, mengembangkan metrik EVAS ya, evaluasi faktor eksternal, EFE, bisa juga EVAS saya bilangnya, dan evaluasi faktor internal, IFAS kita bilangnya bisa, EFE juga bisa di bahasa Indonesianya ya. Kalau IFAS itu bahasa Inggrisnya, internal factor evaluation, yang telah direvisi gitu ya. Jadi kita kaji ulang nih, kita revisi ulang faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internalnya. Lalu yang selanjutnya yang keenam ada mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi individual, dan menyimak kemajuan yang dibuat ke arah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Maksudnya mengukur kinerja itu ya kan, ada kinerja sumber dayanya seperti apa, kinerja produknya seperti apa, terus kinerja keuangannya seperti apa. Jadi manfaat evaluasi sendiri gitu ya, hakikatnya untuk mengukur kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, evaluasi prestasi saat ini. Evaluasi prestasi saat ini proses di mana ya? Evaluasi prestasi kerja, proses di mana suatu organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Di karyawan ini perlu kita nilai juga. Kalau misalkan tidak kita nilai ya dia bablas ibaratnya, kerja semaunya gitu ya. Jadi perlu ada penilaian dari perusahaan terhadap karyawan. Dalam arti luas, evaluasi prestasi digunakan untuk menilai dan mengembangkan bawahan. Dalam arti lebih khusus, bertujuan motivasional, meningkatkan pengetahuan, riset, promosi, pelatihan, dan pengembangan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan personalia,
Membahas mengenai motivasi kerja tidak dapat terlepas dari pembahasan mengenai prestasi kerja, karena motivasi kerja merupakan bagian yang terpenting dari tingkah laku kerja tersebut. Kalau misalkan teman-teman kan semester 3 udah belajar MSDM tuh ya. Nah, di MSDM itu ada yang namanya pengadaan, pengembangan, pengintegrasian gitu ya. Terus kompensasi, terus kedisiplinan, banyak tuh. Nah, itu kan kita mengukur kinerja dari karyawan gitu. Nah, faktor-faktornya apa saja? Ada kuantitas kerjanya. Ini si karyawan gimana nih kalau ngerjain pekerjaannya nih, kualitasnya gimana, mutunya nih ya kan. Kalau misalnya dikasih pekerjaan bener setengah-setengah gitu ya hasilnya, atau bagaimana, kayak contohlah dosen gitu ya, dalam menilai mahasiswanya, kenapa sih harus ada tugas gitu ya, kenapa sih harus ada kuis, kenapa sih harus ada harus ada PS, UAS, skripsi. Nah, ini kan salah satu ibaratnya evaluasi dari perguruan tinggi gitu, evaluasi dari dosennya sendiri gitu ya. Untuk siapa ya? Untuk teman-teman juga gitu ya. Apakah kan dalam keseharian bisa dilihat gitu ya, ketika dikasih tugas, ini orang kerjanya asal-asalan atau sesuai nih sama apa yang disuruh gitu ya. Misalkan di pertanyaannya disuruh sebutkan dan jelaskan, dia cuma nyebutin doang ya, tentunya dia nggak teliti gitu ya, atau enggak dia males gitu ya. Orang disuruhnya sebutkan dan jelaskan, kenapa cuma nyebutin doang tapi nggak ngejelasin gitu ya. Nah, itu kan bisa dilihat juga terus dari inisiatif mereka gitu ya, keandalan mereka gitu, kerajinan mereka. Nah, yang rajin kan bisa terlihat dari tugas-tugas yang sudah dikerjakan gitu ya, terus kualitasnya. Nah, bukan hanya saja mengumpulkan tugas, tapi dilihat juga kualitasnya seperti apa nih, tugas ini dikerjakan benar atau tidak gitu ya. Kita kasih tugas dosen misalkan, oke lah dikerjakan, tapi isinya kemana-mana kan, ini kan bisa menjadikan penilaian dosen di kualitas si mahasiswanya, di kuantitas kerja. Begitu pun dalam perusahaan gitu ya. Jadi ada kuantitas kerja, kualitas kerja, keandalan, inisiatif, kerajinan, sikapnya seperti apa, terus kehadiran pun juga kan menjadi evaluasi gitu ya, buat perusahaan. Nih orang kenapa ya kok nggak masuk terus gitu ya, kok izin terus, ada apa, problemnya gimana. Dan itu kan bisa dicari gitu ya. Kita bisa kunjungi dia, kenapa Pak kok jarang masuk kerja, kesehatan saya terganggu gini kan. Itu bisa menjadi menjadi kita mencari solusinya gitu ya, biar si karyawan enak, di perusahaan pun enak. Nah, lalu manfaatnya apa nih? Manfaatnya satu, buat perbaikan ya, buat perbaikan prestasi kerja. Nah, umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka. Lalu yang kedua adalah penyesuaian kompensasi. Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Yang misalkan taruhlah saya gitu ya sebagai dosen, kan terlihat teman-teman yang aktif, yang tidak gitu ya, yang bodoh amatan sama tugas-tugasnya. Nah, itu kan kompensasi saya dalam menilai ya pasti saya berikan gitu ya. Ketika teman-teman yang aktif gitu dalam UTS-nya bernilai kecil, atau enggak dalam UAS-nya bernilai kecil, nanti di momen terakhir saya ngasih A, B, itu kan saya punya pertimbangan juga gitu ya. Mungkin di UAS-nya dia kecil, di UTS kecil gitu misalkan. Nah, tapi saya ada pertimbangan dalam menyampaikan
pendapat, dalam keaktifan, anak aktif, nah pasti ada nilai-nilai yang saya tambahkan yang itu tidak bisa dilihat ya, intangible gitu ya. Tidak bisa dilihat gitu, tidak kasat mata gitu. Nah itu kan saya berikan itu gitu. Jadi di perusahaan pun sama kan, kelihatan ada yang rajin, ada yang tidak. Si perusahaan atau enggak atasan tahu, wah ini dia rajin banget nih gitu ya, daripada si ini, oke lah kita kasih bonus gitu ya. Nah yang ketiga adalah keputusan penempatan promosi gitu ya. Nah ini berhak gak nih si karyawan ini misalkan dinaikkan jabatannya gitu ya. Jadi manfaat evaluasi kerja itu juga, lalu kebutuhan latihan dan pengembangan gitu ya. Kita evaluasi divisi, misalkan divisi sumber daya atau enggak divisi pemasaran. Tuh, divisi pemasaran kok makin lama makin nurun ya kinerjanya ya. Oh, apakah kita butuh mengadakan pelatihan dan pengembangan nih buat si karyawan ini gitu ya. Jadi perusahaan karena si pemasarannya makin menurun kinerjanya, ya sudah kita adakan pelatihan dan pengembangan. Mungkin ada sesuatu yang baru gitu ya, teknologi yang baru yang mereka tidak bisa gitu ya, dan perlu kita kasih latihan atau enggak pengembangan gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu ada perencanaan dan pengembangan karir umpan balik. Prestasi kerja mengarahkan keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus dipilih. Nah, kamu ada di bidang keuangan, gitu misalkan. Kamu ada di bidang pemasaran. Oh, dia semakin baik nih di bidang ini, gitu ya. Ya sudah, direncanakan pengembangannya. Semakin dibuat mengerti nih si karyawannya, gitu. Lalu penyimpangan proses staffing. Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing di departemen personalia. Selanjutnya ada ketidakakuratan informasional. Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dan informasi analisis jabatan, rencana-rencana SDM, atau komponen-komponen lain sistem informasi manajemen personalia. Akibatnya keputusan yang diambil menjadi tidak tepat. Gitu. Jadi ada manfaatnya si evaluasi ini yang melihat adanya ketidakakuratan informasi ini bisa ditangani dengan cara kita mengevaluasi. Gitu. Lalu kesalahan-kesalahan desain pekerjaan. Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. Lalu kesempatan kerja yang adil, penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. Gitu ya. Lalu yang terakhir ada tantangan-tantangan eksternal. Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor di luar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan. Ya. Tadi saya bilang ya, oh dia nggak masuk terus, kenapa ya? Oh mungkin ada yang lemah nih dari kesehatannya. Ini kan bisa kita telaah gitu ya, bisa kita cari gitu. Problemnya apa gitu. Atau departemen personalia mungkin dapat menawarkan bantuan. Seperti itu. Nah, lalu penentuan program prestasi evaluasi kerja ini ada dua. Ada metode yang berorientasi pada masa lalu, ada yang metode berorientasinya pada masa depan. Nah, metode berorientasi pada masa lalu ini mempunyai kelebihan dalam hal perlakuan terhadap prestasi kerja yang telah terjadi dan sampai derajat tertentu dapat diukur. Kelemahannya bahwa prestasi kerja di masa lalu tidak dapat diubah. Kita nggak bisa ubah masa lalu gitu ya. Nah ini metodenya ada pertama rating scale, ada checklist, lalu ada metode peristiwa kritis, ada metode peninjauan lapangan, ada tes dan observasi kerja, metode evaluasi kelompok gitu ya. Jadi nanti kalian bisa baca nih di buku ya, rating scale itu apa, terus checklistnya apa. Biasanya kalau checklist kan berdasarkan pimpinan gitu ya, maksudnya kalau checklistin nih
yang sudah baik, yang sudah mengerjakan gitu. Terus misalkan tes dan observasi kerja. Nih, kalau misalkan karyawannya sedikit, kita kan bisa memberikan tes sama observasi kepada karyawan gitu. Tesnya bentuk apa, latihan kah atau apakah gitu ya. Nah, yang kedua ada metode berorientasi masa depan. Nah, metode berorientasi masa depan ini adalah penilaian-penilaian yang berorientasi masa depan dan memusatkan pada prestasi kerja di waktu yang akan datang melalui penilaian potensi karyawan atau sasaran-sasaran prestasi kerja di masa mendatang. Yang pertama ada penilaian diri gitu ya. Teknik ini berguna bila tujuan evaluasi adalah melanjutkan pengembangan gitu ya. Dinilai nih karyawan seperti apa. Nah, ini kan buat buat melanjutkan si karyawan dalam mengembangkan karyawannya gitu ya. Nah, bila karyawan menilai dirinya perilaku defensif gitu ya, cenderung tidak terjadi sehingga upaya perbaikan diri juga cenderung dilaksanakan. Lalu ada penilaian psikologis, terus ada penilaian manajemen by objektif. Yang keempat ada teknik pusat penilaian. Nah, ini bisa kalian baca nih, 4 ini ya. Lalu ada metode memperkecil kesalahan. Yang pertama halo effect, kedua kesalahan kecenderungan terpusat, lalu bias terlalu lunak atau terlalu keras, prasangka pribadi, pengaruh pesan terakhir. Jadi maksudnya pemimpin itu kadang menilai seorang karyawan itu atas dasar prasangka pribadi gitu ya. Terus ada biasnya terlalu lunak atau terlalu keras gitu ya. Kadang dia sama saya baik kok kayak gitu-gitu. Nah, ini kan untuk memperkecil kesalahan-kesalahan ini gitu ya. Jadi jangan sampai cara penilaiannya seperti itu. Oke. Kita masuk ke balance scorecard ya. Ini suatu teknik, suatu analisis yang dipakai untuk menilai kinerja ya, kinerja perusahaan ya. Dalam balance scorecard ini, if you can measure it, you can manage it gitu ya. Nah, dalam balance scorecard ini apa saja sih yang dinilai gitu ya dari perusahaan itu? Ada 4 perspektif gitu ya. Pertama adalah perspektif keuangan, yang kedua ada perspektif perspektif pelanggan ya, perspektif proses internal, sama perspektif growth ya, pertumbuhan. Nah, kita masuk ke balance scorecard-nya apa? Jadi balance scorecard itu berasal dari 2 kata, yaitu balance berimbang dan scorecard kartu skor gitu ya. Nah, balance berarti ada keseimbangan antara performa keuangan dan performa non keuangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, antara performa yang bersifat internal dan performa yang bersifat eksternal. Sedangkan scorecard yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja perusahaan. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh perusahaan di masa depan. Ya, jadi balance scorecard ini adalah salah satu cara gitu ya untuk menilai kinerja di perusahaan dari 4 perspektif itu. Nah, keseimbangan ini adalah, jadi kalau orang dulu kadang mungkin dari sekarang juga ya, maksudnya orang dulu tuh mikirnya perusahaan yang baik itu keuangannya udah pasti baik gitu ya. Jadi dia tidak menilai sesuatu yang tidak terlihat gitu kan. Kalau uang tuh terlihat gitu. Nah, ternyata gitu performa non keuangan juga wajib dinilai gitu ya dalam
dalam hal yang mengakibatkan gitu kinerja perusahaan semakin baik, bukan cuma keuangannya kok gitu, tapi ada performa non keuangan yang harus dievaluasi lagi gitu ya, dievaluasi kinerjanya, bukan cuma keuangannya. Nah, konsep BSC ini pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada awal tahun 90. Kalian pengen masuk gitu ya, pengen mendalami balance scorecard, nah, kalian baca bukunya sih Robert S. Kaplan sama David Norton ini ya, jadi satu buku tuh. Bisa berapa pertemuan sendiri gitu ya kalau ngebahas BSC doang. Nah, BSC adalah suatu konsep untuk mengukur apakah aktivitas-aktivitas operasional suatu perusahaan dalam skala yang lebih kecil sejalan dengan sasaran yang lebih besar dalam hal visi dan strategi. Balance scorecard suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Jadi BSC membantu organisasi untuk menghadapi dua masalah fundamental, yaitu mengukur performa organisasi secara efektif dan mengimplementasikan strategi dengan sukses. Nah, konsep keseimbangan balance scorecard yang pertama adalah keseimbangan antara indikator keberhasilan finansial dan non-finansial secara keuangan dan non-keuangan gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah keseimbangan antara konstituen internal dan eksternal dari organisasi. Ada shareholder, misalkan investor ya, pemegang saham, pemilik saham, dan pelanggan merepresentasikan konstituen eksternal dalam BSC. Sementara karyawan dan proses internal merepresentasikan konstituen internal gitu ya. Jadi kita menilai dalam eksternalnya, kita menilai dari shareholder sama pelanggan. Nah, dari internalnya kita menilai karyawan sama proses-proses internal yang ada di dalam perusahaan. Nah, yang ketiga adalah keseimbangan antara indikator performa lag dan lead. Indikator lag secara umum mempresentasikan performa masa lalu. Contohnya semisal saja kepuasan pelanggan atau revenue ya. Nah, BSC memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki sistem manajemen tradisional. Strategi manajemen tradisional hanya mengukur kinerja organisasi dari sisi keuangan saja dan lebih menitik beratkan pengukuran pada hal-hal yang bersifat tangible gitu ya. Namun perkembangan bisnis menuntut untuk mengubah pandangan itu gitu ya, bahwa hal-hal intangible juga berperan nih dalam kemajuan organisasi atau perusahaan. BSC menjawab kebutuhan tersebut melalui sistem manajemen strategi kontemporer yang terdiri dari 4 perspektif yang saling terkait gitu ya. Jadi keempat perspektif ini harus saling terkait. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Yang kedua adalah perspektif pelanggan. Yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, ini proses balance scorecard tuh harus bagaimana, seperti apa? Bentar ya. Nah, pertama adalah menerjemahkan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis balance scorecard. Yang ketiga adalah merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis. Yang keempat, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Nah, fungsi balance scorecard buat apa? Memberi struktur pada strategi
Yang kedua adalah mempermudah komunikasi strategi dalam bisnis. Yang ketiga adalah menyelaraskan departemen dan divisi. Yang keempat adalah membantu karyawan Anda melihat bagaimana tujuan individual mereka terkait dengan strategi organisasi. Yang keempat adalah membuat strategi Anda terus pada track-nya. Nah, perspektif balance scorecard, finansialnya dari kacamata perspektif finansial, tujuan teratas apa saja yang terkait dengan kinerja keuangan bisa dimasukkan dalam perspektif ini. Nah, yang pertama contohnya adalah penghematan biaya dan efisiensi. Misalnya tujuan tertentu untuk mengurangi biaya produksi sebesar 10% pada tahun 2021. Nah, ini bisa dimasukkan secara finansial. Yang kedua, adanya margin laba ya, meningkatkan margin laba operasi. Kita mau meningkatin margin laba misalnya kita meningkatkan margin labanya mau berapa nih secara keuangan gitu ya. Ada targetnya, ada indikatornya. Indikatornya apa saja untuk meningkatkan pendapatan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sumber pendapatannya. Misalnya, menambahkan saluran pendapatan baru. Kayak misalkan kita buat produk baru, itu kan salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan. Nah, dari sisi pelanggan, misalnya, berfokus pada tujuan kinerja yang terkait dengan pelanggan dan pasar. Nah, kita mau bikin layanan dan kepuasan pelanggan. Misalkan meningkatkan net promoter score atau mengurangi lead time pusat panggilan. Ini misalnya ya. Lalu pangsa pasar. Seperti pangsa pasar yang berkembang di segmen atau negara tertentu itu seperti apa. Lalu kalau misalkan kita pengen tujuannya adalah kesadaran mereknya gitu ya. Dari pelanggan nih sadarnya gimana gitu ya. Meningkatkan interaksi di media sosial misalnya seperti itu. Lalu ada proses internal. Nah, proses internal ini kita bisa bilang, misalkan contohnya produk gitu ya. Nah, produknya dikerjainnya seperti apa gitu. Nah, berfokus pada proses apa yang perlu Anda lakukan untuk mencapai tujuan terkait pelanggan dan keuangan. Di sini Anda akan menetapkan tujuan dan sasaran operasional internal. Atau dengan kata lain, apa yang perlu dimiliki bisnis dan apa yang perlu dilakukan bisnis dengan baik untuk mendorong kinerjanya. Misalkan perbaikan proses, terus optimalisasi kualitas, seperti mengurangi limbah produksinya gitu ya. Terus pemanfaatan kapasitas dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Itu misalnya dalam proses internal. Nah, pembelajaran dan pertumbuhan ini berfokus pada sumber daya manusianya gitu ya. Perspektif terakhir ini mempertimbangkan pendorong kinerja yang lebih tidak berwujud karena mencakup spektrum yang begitu luas. Perspektif ini sering dipecah menjadi komponen-komponen. Pertama, modal manusia. Apa saja, misalkan keterampilan, bakatnya, itu kan maksudnya tidak bisa dinilai gitu ya, maksudnya tidak bisa terlihat gitu. Terus modal informasinya, database, sistem informasi, jaringan, dan infrastruktur teknologi. Lalu modal organisasi, yaitu budaya, kepemimpinannya seperti apa, penyelarasan karyawan, lalu kerja tim dan manajemen. Nah, secara garis besar yang terakhir itu kan pengembangan ya SDM-nya. Jadi kita berfokus kepada MSDM-nya nih. Jadi pegawai kita sudah memenuhi kapabilitas, skillnya sudah mampu atau belum nih. Kalau misalkan kalau belum mampu ya kita kembangkan gitu ya. Nah, ini kan berpengaruh pada proses internal nantinya nih ya, ke atas nih. Proses internal nih berpengaruh di situ tuh. Kita menciptakan produk, terus menjalankan berbagai
mesin, menjalankan berbagai teknologi gitu ya. Ketika si pegawainya berskill gitu ya, mempunyai kapabilitas di bidang itu, ya tentunya di proses internal ini juga tidak problem gitu ya, tidak terjadi masalah. Bahkan kalau misalkan pengembangannya bisa lebih, si pegawainya lebih cerdas, punya inovasi, punya kreativitas, di proses internalnya pun kan semakin naik gitu ya. Nah, lalu fokusnya produk itu buat siapa nih, arahnya ke siapa, targetnya? Ya pelanggan gitu ya, siapa lagi? Produknya pelanggan gitu. Nah, kita di sini membentuk loyalitas si customernya gitu ya, terus customer satisfaction, kepuasan pelanggannya seperti apa gitu ya, dengan cara apa, misalkan pengiriman paket itu secara on time gitu ya, tidak terlambat gitu ya. Nah, ketika semuanya sudah berjalan dengan sebaik gitu, dari mulai employee skill-nya, capability-nya, lalu dalam proses internalnya sudah baik, deliver ke pelanggan baik, ya sudah pastikan finansialnya akan baik juga gitu ya. Tapi kita di sini menilai dari masing-masing nih, dari masing-masing perspektif gitu ya. Nah, ini contohnya nih, contoh balance scorecard. Saya mencontohkan satu aja ya, dari bidang pelanggan. Nah, tujuannya apa? Objektifnya mau apa gitu, kita tuh mau apa? Misalkan kita mau meningkatkan jumlah pelanggan, misalkan kita punya brand ya, brandnya di sini adalah Kopi Lubuk, gitu. Kopi Lubuk Terdalam nama brandnya. Nah, kita mau bikin evaluasi balance scorecard gitu. Dari sisi pelanggannya nih, yang pertama tujuan kita meningkatkan jumlah pelanggan Kopi Lubuk Terdalam. Lalu measure-nya, indikatornya apa gitu ya? Indikatornya apa nih? Nah, indikatornya adalah jumlah pelanggan yang melakukan pemesanan kopi per bulan. Ya, jadi caranya untuk meningkatkan jumlah pelanggan dengan indikator jumlah pelanggan yang melakukan pemesanan kopi per bulan. Nah, targetnya berapa nih? Targetnya nih, kita harus punya target gitu ya. Peningkatan jumlah pelanggan 15% tiap bulannya, ini target kita. Jadi tiap bulan kita mau meningkatkan pelanggan itu 15% di tiap bulannya. Nah, inisiatifnya apa gitu ya? Apa aja nih dalam mencapai tujuan ini, kira-kira apa aja ya gitu. Kira-kira apa aja nih? Nah, pertama adalah misalkan ya, promosi via sosmed. Nah, ini kira-kira bisa nggak nih buat meningkatkan jumlah pelanggan? Bisa gitu ya. Terus kita di tempatnya menyediakan wifi gratis. Itu juga kan bisa menarik perhatian si pelanggannya gitu ya. Lalu menyediakan live musik gitu. Itu kan juga meningkatkan jumlah pelanggan ya. Lalu penambahan varian. Nah, semakin banyak varian yang kita tambahkan gitu, semakin banyak varian di kopi kita gitu, bukan cuma kopi susu doang tapi banyak variannya. Nah, ini kan banyak juga pelanggan yang punya selera kopi macam-macam gitu ya, nggak cuma satu gitu. Jadi ini memungkinkan ada pelanggan-pelanggan baru yang datang ke dalam kopi kita gitu ya, warung kopi kita. Nah, nanti tugas teman-teman nih, ada tugas nih. Teman-teman tinggal mengisi nih secara finansial, internal bisnis, pertumbuhan dan perkembangannya seperti apa gitu ya. Nanti jam 11 seperti biasa, setelah ini teman-teman isi ini ya, apa aja gitu, secara objektifnya, indikatornya apa, targetnya apa, dan kira-kira
apa nih inisiatif apa yang bisa si tujuan ini tercapai gitu. Oke. Presentasinya cukup sampai di situ.